Indonesia adalah negara yang beragam dengan keindahan dan potensi alamnya. Dengan segala kekayaan tersebut, Indonesia membutuhkan suatu pembangunan infrastruktur di seluruh aspek di dalamnya. Untuk memaksimalkan pembangunan daerah dibutuhkan sinergi pembangunan di segala bidang dengan memaksimalkan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Infrastruktur merupakan salah satu faktor penentu daya saing dan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan infrastruktur bertujuan mewujudkan pemerataan dan keadilan, katalisator pertumbuhan ekonomi, mengurangi kesenjangan antar wilayah, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPera terus menggenjot pembangunan infrastruktur berupa pembangunan jalan dan jembatan, bendungan, irigasi, sanitasi air minum, persampahan, dan perumahan. Percepatan pembangunan infrastruktur konektivitas diharapkan mampu meningkatkan daya saing Indonesia dalam World Competitiveness Index. Nah, melalui SDGs atau Sustainable Development Goals, Indonesia ikut serta dalam 17 tujuan, di mana 169 target capaian dalam rangka melanjutkan MDGs atau Millennium Development Goals yang berakhir pada tahun 2015 lalu. Pada target SDGs poin 9 adalah mengenai industri, inovasi, dan infrastruktur dengan tujuan membangun infrastruktur yang tangguh, promosikan industri realisasi berkelanjutan, dan mendorong munculnya inovasi baru. Inovasi terus berkembang seiring berjalannya waktu. Inovasi yang dilakukan manusia telah diterapkan dalam berbagai bidang, seperti pada bidang sosial, di mana diciptakannya berbagai aplikasi sosial media. Di bidang industri, di mana adanya otomasi pada alat industri dalam bidang komputasi, di mana diciptakannya berbagai komputer canggih dan internet. Infrastruktur telah berkembang sangat pesat di dunia. Dibangunnya bandara di berbagai tempat dan diciptakannya kereta super cepat. Mulai didirikannya di kota-kota besar, di mana tatanannya telah terstruktur dan modern. Semua hal tersebut diciptakan untuk memudahkan manusia untuk mengakses ke dunia. How about Indonesia? Adapun 5 sektor yang terfokus pada manufaktur. Yang pertama, membangun industri makanan dan minuman terkemuka di ASEAN. Yang kedua, menjadi produsen fungsional clothing terkemuka. Yang ketiga, pemimpin ekspor kendaraan ICE dan kendaraan listrik. Yang keempat, menjadi pemain terkemuka dalam industri biokimia. Dan yang kelima, mengembangkan kemampuan pelaku industri domestik. Dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan pariwisata, pemerintah daerah melakukan berbagai cara, salah satunya yaitu dengan membuat jalan tol untuk akses jalan raya. Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan satu dari berbagai kota di Indonesia yang mempunyai keistimewaan baik budaya dan juga wisata. Pusat kota yang menarik perhatian para wisatawan menjadi obat penenang di kala rindu akan Yogyakarta yang saat ini sudah terlihat modern. Dalam pembangunan akses jalan ini menjadi bagian penting dalam melancarkan distribusi terutama dalam modal transportasi.
Salah satu proyek Kementerian PUPR adalah jalur lalu lintas selatan yang menghubungkan dua wilayah sekaligus di daerah istimewa Yogyakarta. Jalur lalu lintas ini menjadi jalur alternatif bagi siapa saja yang ingin mengakses jalan agar lebih mudah dan juga cepat. Proses panjang inilah membuat Kementerian PUPR mewujudkan infrastruktur daerah demi kesejahteraan masyarakat. Kerjasama Kementerian PUPR dalam memperbaiki pembangunan infrastruktur membuat wilayah menjadi wilayah yang penting dalam sinergi pembangunan di segala bidang. Sektor pembangunan terus gencar demi memberi fasilitas terbaik. Bagi perekonomian masyarakat menjadi fokus penting. Selain memperbaiki modal transportasi, pembangunan ini juga memberi ruang bagi destinasi wilayah untuk terus bebenah meningkatkan fasilitas dan kenyamanan masyarakat. Pembangunan yang terorganisir dengan baik membutuhkan peran dari masyarakat serta kedisiplinan yang tinggi demi kemajuan infrastruktur. Tidak hanya untuk menarik investor dan juga wisatawan dari berbagai penjuru, namun juga dapat menggugah rasa cinta masyarakat untuk Indonesia. Nah, dari kesimpulannya adalah pembangunan infrastruktur berkelanjutan dengan kearifan lokal Indonesia merupakan pengetahuan eksplisit yang muncul dari periode panjang berevolusi bersama masyarakat dan lingkungannya. Oleh karena itu sangat strategis apabila dijadikan dasar dalam pembangunan karena masyarakat mengetahui apa yang dia inginkan dan baik untuk mereka.